Daftar hadir jangan lupa diisi. Kita selesaikan yang PPT pertemuan 7 ya. Pertemuan 6 kemarin. Ada sedikit yang belum kan, baru dilanjutkan dengan hari ini. File PPT udah saya upload juga di pertemuan 6 dengan pertemuan 7, bisa kamu download. Sudah keluar PPT, Bu? Sudah, Bu. Oke, ini akan kita mulai. Ini kemarin udah. Oke, yang ke 442. Juga sudah ya. Jadi 443 gitu ya. Tightening constraint ini penting kalau di teknik preprocessing. Sudah banyak juga skripsi mahasiswa tentang teknik preprocessing yang sudah lulus dengan yang lagi ongoing juga banyak. Bagian penting dari teknik preprocessing yaitu tightening constraint. Penguatan kendala kalau bahasa Indonesianya, atau coefficient reduction, reduksi koefisien. Jadi kita pakai flowchart, nanti ada gambar flowchartnya. Dia akan menjelaskan bagaimana prosedur penguatan kendala. Jadi misal kita diberikan kendala seperti berikut, A1Y1, A2Y2. Seperti ini kendalanya. Terus ini artinya variabel keputusan kita YJ, itu bernilai 0 atau 1 untuk semua J. Berarti dia mintanya yang biner. Nah, ini ada flowchart. Sebelum ke latihan soalnya. Langsung ngasih contoh sih. Kalau ini proses untuk reduksi koefisien atau tightening constraint. Jadi kita buat misalkan M itu jumlah dari koefisien yang positif, AJ besar sama dengan 0. Nanti ada himpunan S, itu yaitu himpunan AJ, di mana nilai mutlak AJ itu akan lebih besar dari M dikurang B. M tadi jumlah koefisien positif dikurang sisi kanan kendala. Terus dicek apakah S itu himpunan kosong, artinya ada anggota atau tidak. Kalau ya, maka constraint-nya tidak bisa di-tightening, selesai. Berarti constraint-nya nggak bisa kita padatkan lagi atau kita kuatkan lagi. Kalau S-nya bukan himpunan kosong, maka kita akan pilih AK dari S. Kita akan cari AK-nya. Kalau AK positif, besar dari 0, maka cari AK topi, itu M dikurang B, kemudian cari B topi, M dikurang AK. Ganti AK dengan AK topi dan B dengan B topi. Kalau dia negatif atau lebih kecil sama dengan 0, maka AK sama dengan B, AK topi sama dengan B dikurang M. Kalau tadi M kurang B, sekarang B kurang M. Kita ganti AK dengan AK topi yang baru. Contohnya di sini. Tightening constraint ini. 6Y1 tambah 3Y2 kurang 5Y3 tambah 2Y4 tambah 7Y5 kurang 4Y6. Kecil sama dengan 15. Jadi, kayak mana tightening constraint? Berarti kita cari M. M itu jumlah koefisien yang positif. Sekarang lihat di kendala ini. Yang mana saja koefisien atau parameter yang positif. 6, 3, min 5 tidak dipakai, 2, 7, min 4 tidak dipakai. Jadi 6 tambah 3 tambah 2 tambah 7, 18. Kemudian sisi kanannya B itu 15. Jadi dapat M tadi kan 18 nih. 18 kurang 15, M kurang B itu 3. Ini katanya S itu himpunan AJ, ya kan? Di mana AJ lebih besar dari M dikurang B. Jadi kita ambil buat himpunan S, cari koefisien yang nilai mutlaknya itu lebih besar daripada M kurang B. M kurang B kita dapatnya 3. Berarti yang 6 itu besar dari 3 kan, dipakai, berarti A1. Koefisien yang pertama. 3. 3 lebih besar daripada 3? Enggak kan? Min 5. Min 5 kalau dimutlakkan 5 ya kan? 5 besar daripada 3? Ya, berarti A3 dipakai. Yang A4, 2. 2 itu besar daripada 3? Enggak, tidak dipakai. A5, 7. 7 besar daripada 3? Ya. Min 4 kalau dimutlakkan 4 ya. 4 besar daripada 3? Ya, A6. Jadi yang ini kalau koefisiennya namanya A1. Ini A2, A3, A4,
A5, A6. Oke? Seperti itu. Jadi S-nya A1, A3, A5, A6. Paham pencarian S-nya? Cari M dulu. M itu jumlahkan koefisien yang positif. Kemudian cari M kurang B. Kalau M kurang B udah dapat, kita cari S. S itu yang nilai koefisiennya, mutlaknya ya, positifnya besar daripada M kurang B. Sekarang S ini punya anggota nih, A1, A3, A5, A6. Kalau dia punya anggota, berarti flowchart-nya ke yes or ke no. Ke mana? Yes, Bu. Enggak, kalau dia punya anggota. Ini kan artinya apakah S himpunan kosong? Berarti S himpunan kosong enggak karena dia punya anggota? No ya? No, Kan Bu. dia punya anggota 1, 3, 5, 6. Berarti kita pilih AK dari S. Jadi flowchart-nya ke bawah. Paham ya cara baca flowchart-nya? Kalau saya lebih prefer baca flowchart yang gini daripada dia nulis yang algoritma itu loh. Step 1, step 2, rule 1, rule 2. Oke, lanjut. Kita cari select AK from S. Nah, kita cari. Kita ambil A1. Ambil yang pertama A1. Kita lihat apakah A1 lebih besar daripada 0? Kalau ya, berarti ke kanan. Kalau no, berarti dia ke bawah. Nih, A1 lebih besar daripada 0. Iya kan? Jadi kita cari A1 topi. A1 topi katanya M kurang B. M tadi 18 kurang 15, 3. B topi katanya M dikurang AK. Berarti M tadi 18, A-nya tadi berapa? A1-nya berapa? 6 ya? 18 kurang 6, 12. Ini 18 kurang 15 ya, 3. Yang ini 18 kurang 6, 12. Jadi constraint kita tadi bisa di tightening. Katanya ganti kan? Nah, harusnya 6Y1 diganti dengan yang topi baru 3. 3Y1 yang lain yang tidak diganti tetap. Yang tidak diganti tetap. Terus sisi kanannya berubah. Diganti dengan yang baru B topi 12. Oke. Terus lanjutkan iterasi kedua. Cari lagi koefisien yang positif. 3, 3, 2, sama 7. Oke, 3 tambah 3 tambah 2 tambah 7, 15. M kurang B. B-nya 12 tuh ya, B yang baru. Jadi 15 kurang 12, 3. Oke, cari yang harga mutlaknya lebih besar daripada 3. 3 dengan 3 pas nggak boleh. 3 dengan 3 nggak boleh. Ini 5 ya. Kan negatif, kalau dia mutlakkan dia positif. Berarti A3 yang dipakai. Berarti ini yang kita pakai. 2 tidak kita pakai karena lebih kecil. 7 lebih besar dari 3, ya. 4 lebih besar dari 3, ya. Makanya jadi S-nya tuh A3, A5, A6. Sekarang kita ambil yang pertama lagi A3. Nilai A3. Apakah A3 besar daripada 0 atau lebih kecil daripada 0? A3 itu nilainya berapa? Ini A3. Ini A5, A6. A3 bukan 5, tapi min 5. Min 5 itu negatif. Lebih kecil daripada 0. Jadi ada kan tadi flowchart-nya ke bawah ya. Jadi A3 topi katanya caranya B dikurang M. B yang pertama tadi 12. B sebelum ini ya 12. M-nya 15. Jadi 12 dikurang 15. Min 3. Terus ini tetap sama nih, ya kan? Disalin ulang. Ya kan? Topinya A3-nya bukan min 5 lagi, tapi A3-nya diganti. A3 tadi kan min 5, diganti dengan A3 yang baru min 3. Yang belakangnya tetap, B-nya tetap. Kenapa B-nya tetap? Saya balik ke flowchart ya. Saya hapus lagi. Nih. Kalau A3-nya tidak lebih besar dari 0, maka dia cuma ganti AK dengan AK topi. Kalau A3-nya besar daripada 0, AK-nya diganti AK topi, B-nya diganti B topi. Sampai yang ke iterasi kedua, ada pertanyaan kah?
Sampai iterasi kedua ada pertanyaan? Belum, Bu. Yang lain ada? Daripada lanjut kejauhan, susah balik lagi nanti. Oke, sekarang lihat iterasi ketiga. Lanjut lagi. Cari koefisien yang positif. 3, 3, 2, 7. 3 tambah 3 tambah 2 tambah 7, 15. M kurang B. B-nya 12 kan? 15 kurang 12, 3. Sekarang cari yang lebih besar daripada 3. Ini nggak bisa, ini nggak bisa, 3 nggak bisa, 2 nggak bisa. Cuma 7 dengan 4 kan? Berarti A5 sama A6. Nih, A5 sama A6. Kita ambil A5. Lihat A5 berapa? 7. 7 itu besar daripada 0 kan? Maka kita hitung A5 topi. M kurang B. M-nya 15 kurang 3. 15 kurang 12, 3. B topi, M dikurang A5. M-nya dapatnya 15. A5-nya barusan 3. 15. A5-nya berapa? Bukan 3, sorry. Itu A5 topi ya. A5 yang baru 7. A5 asalnya 7 kan? 15 kurang 7, 8. Jadi A5 topi itu M-nya 15 kurang 12. Jadi 3. Jadi 3. Terus B topinya M-nya 15, A5-nya 7 ya. 8 jadi. Ganti. Ini 3Y1 sampai sini tetap. Ini tetap. Ya kan? A5-nya diganti dari 7 kita ganti. Dia bukan 7 lagi karena kita punya A5 topi, A5 yang baru. Jadi 3Y5 kurang 4Y6. B-nya bukan 12 lagi. Tapi B-nya diganti dengan 8. Lanjut iterasi 4, cari yang positif lagi. 3, 3, 2, 3. 3 tambah 3 tambah 2 tambah 3, 11. M kurang B, M-nya 11. B-nya, B yang baru ini 8. 11 kurang 8, 3. Cari yang nilainya lebih besar daripada 3. A1 tidak bisa, A2 tidak, A3 tidak, A4 juga tidak, A5 tidak, tinggal A6. 4 kan dia. Jadi S-nya tinggal himpunan A6. Lihat nilai A6, nilainya min 4. Min 4 itu kecil daripada 0. Maka cari A6 topi, itu B kurang M. B-nya 8, M-nya 11. 8 kurang 11, min 3. Oke, terus kita ganti. Koefisien yang mana yang kita ganti? Oke, ini saya ada sedikit salah ya. Ini 3 tetap ya, ketinggalan nih di bukunya. Ini 3 ya tetap ya, kan tidak ada perubahan ya dari atasnya. Sampai sini kan sama ya. Jadi A6-nya bukan min 4 lagi, tapi diganti dengan min 3. Sisi kanannya 8. Ini tolong tambahin 3 di iterasi keempat. Ketinggalan 3-nya. Ya. Terus lanjut ke iterasi 5. Iterasi 5 kita tuh mau ngitung M. M itu yang koefisiennya positif. Saya lanjut misalnya ya, iterasi 5 ya. M yang koefisiennya positif apa? 3, 3, 2, 3. Berapa? 11. M kurang B, 11 kurang 8, 3. Cari himpunan S-nya. Ada nggak himpunan S yang besar daripada 3? Ini pas 3, pas 3, pas 3, 2, 3, 3. Tidak ada lagi kan? Makanya S-nya himpunan kosong. Kalau S himpunan kosong, berarti algoritmanya selesai. Jadi constraint-nya tidak bisa di-tightening lagi, diperkuat lagi. Jadi hasil terakhir yang ada di iterasi keempat. Gitu. Masih ada yang bingung? Tightening ini lumayan juga bagus untuk topik tugas akhir. Jadi dari model orang yang sudah ada, mau bisa tightening. Dia cocok untuk model dengan kendala-kendala yang banyak.
Sering lihat kan di penelitian orang, di skripsi orang kendalanya sampai puluhan. Nah, itu bisa kita tightening. Nah, lanjut. Generating yang cara yang selanjutnya ya. Generating cutting plane from minimum cover. Ini sebenarnya nanti ada dengan Bu Fitri, minimum cover. Ini saya penjelasan aja ya. Lebih cocoknya nanti di bab belakang. Pengenalan dulu. Jadi kita akan mendapatkan sebuah grup atau kumpulan variabel yang kita sebut dengan namanya minimum cover dari kendala. Atau nama lainnya knapsack cover, sama juga. Knapsack ingat yang kendalanya cuma satu. Sehingga constraint itu berlawanan jika setiap variabel dalam grup itu diset ke 1 dan setiap variabel lainnya 0. Terus constraint kendalanya menjadi memuaskan atau terpenuhi jika nilai setiap variabel ini berubah dari 1 ke 0. Dan kita nyatakan dalam bentuk NC. Ini saya jelasin dikit dulu. Jadi hasil dari cutting plane itu punya bentuknya seperti ini. Jadi sigma YJ nanti kendalanya lebih kecil sama dengan NC dikurang 1. Kita misalnya punya kendala seperti ini, contoh baru. 2Y1 tambah 3Y2 tambah 5Y3 tambah 6Y4 kecil sama dengan 10. Sekarang kita lihat grup variabel. Grup variabel kita apa saja grup variabel? Grup variabelnya gimana? We see that the group of variable. Jadi kita lihat grup variabelnya. Ini ketinggalan Y3. Oh boleh. Dia ngambil, kalau grup variabel terserah grupnya. Dia ngambil pertama misalnya Y1, Y2, Y4. Y1, Y2, Y4 itu dikatakan minimum cover. Karena kenapa? Lihat. Kalau dia, ini kan nggak tahu cerita dari pertamanya. Jadi kalau nanti disolusi dikasih nilai Y1-nya 1, Y2-nya 1, Y3-nya 0, Y4-nya 1. Nilai 1101 kalau substitusi ke sini, apakah berlawanan dengan variabel kendalanya atau tidak? Saya coretnya. Kan katanya gini. 3Y2, 5Y3, 6Y4, kecil sama dengan 10. Kita punya nilai 1, 1, 0, 1. Ini artinya untuk Y1, untuk Y2, Y3, sama Y4. Tolong substitusikan. Jadi 2 kali 1, ya kan? Tambah 3 kali 1, tambah 5 kali 0, tambah 6 kali 1. Berapa ini totalnya udah? 2 tambah 3 tambah 6. Apakah dia kecil sama dengan 10? 11 kan? Tidak kecil dengan 1. Makanya dia bilang violates, bertentangan dengan constraint. Oke, constraint menjadi terpenuhi jika setiap nilai dari variabel ini berubah dari 1 menjadi 0. Nah, dia terpenuhi kalau nilai yang 1 ini kita jadiin 0 semua. Ya benar kan? 2 kali 0, 3 kali 0, 5 kali 0, 6 kali 0 jadi 10. Oke. Jadi minimum covernya Y1. Dia ngambil Y1, Y2, Y4 itu kalau ngambil nilainya 1 aja. Paham nggak? Yang nilainya 1 aja. Yang punya nilai, dapat nilai dari mana, Bu? Ada soal misalnya, ada model, sudah di running, dapat variabel keputusannya ini. Y1-nya 1, Y2-nya 1, Y3-nya 0, Y4-nya 1. Jadi kita ambil grup variabel yang nilainya ada nilai 1 aja. Y1, Y2, sama Y4. Y1, Y2, sama Y4. Paham? Jadi kalau kita tightening, kendala yang di atas ini, kalau kita tightening jadi Y1 tambah Y2 tambah Y4 kecil sama dengan NC dikurang 1. Tadi itu NC apa? NC itu jumlah variabel dalam grup. Jumlah variabel dalam grup tadi berapa? Ada berapa variabel nih? Y1, Y2, Y4. 3 kan? Y1, Y2, Y4 ada 3. 3 kurangi 1 jadi dapatnya 2. Oke? Jadi kendala yang ini
kendala yang ini bisa saya simplifikasikan jadi kendala yang di bawah sini. Terus ada lagi misalnya nilainya nih. 0011. Berarti cuma dengan Y3 sama Y4. Makanya dia buat Y3, Y4. Substitusikan Y3 sama Y4 nih. Masukin ke angkanya. 2 kali 0, 3 kali 0, 5 kali 1, 6 kali 1. Apakah lebih kecil sama dengan 10? Tidak. Dia berlawanan. Oke? Kan dia 11. Jadi buat Y3 tambah Y4, variabelnya ada berapa? 2 kan? 2 kurang 1 jadi 1. Nah, rounding ini juga ada di chapter 15 nanti. Pembulatan. Jadi kalau ada kendala seperti ini, A1Y1, A2Y2 sampai AN-YN kecil sama dengan B, di mana nilai YJ kita mau menghendaki variabel 01, AJ itu konstanta yang bentuknya bulat, ya kan, parameternya atau koefisien. Jadi kita akan GCD, Greatest Common Divisor, FPB kalau bahasa Indonesia. Di FPB, kita akan cari FPB dari koefisiennya, A1, A2, sampai AN. Kendalanya bisa kita perkuat tightening dengan membagi semua suku dengan GCD-nya. Dan membulatkan floor, fungsi floor. B, sisi kanan dibagi dengan GCD-nya. Dengan FPB-nya ke bilangan bulat terbesar. Bulatkan ke bawah. Artinya fungsi floor. Jadi nanti A1 bagiin GCD, A2 bagiin GCD, sampai nanti sisi kanan juga bagiin GCD, tapi sisi kanannya pakai fungsi floor. Jika semua koefisien, jika koefisiennya tidak semuanya bulat, ya kan, maka kita bisa bulatkannya dengan aturan seperti ini. Cari bilangan K. K itu adalah minimum P. Nanti kita lihat P. AJ itu 10 pangkat P. P itu apa? Nanti kita lihat di bawah sini. Semua koefisien itu bisa diintegerkan dengan kita menghitung aksen J pakai bilangan pangkat 10 pangkat K. Jadi cari K-nya terserah. K berapa? K-nya 2, K-nya 3. Semakin besar K akan semakin bagus pembulatan. Tapi semakin sulit perhitungan. Cari B aksen itu B kali 10 pangkat K. Saya baca ini nanti. Saya kesini aja deh. Lebih enak. Nih. Kita punya kendala seperti ini. Koefisiennya parameternya 1,05 tidak integer kan? 1,05 Y1, 0,35 Y2, 1,4 Y3, 0,63 Y4 seperti itu. Karena dia tidak integer, maka kita kalikan koefisien integernya dengan 100. Jadi 105, 35, min 140, plus 63 kecil sama dengan 600. Cari GCD. GCD itu cari FPB, sorry. Ini FPB ya. Boleh, Indonesianya FPB. Cari FPB dari 105, 35, 140, 63. 140-nya tetap 140. Jangan minus. Dapat FPB-nya 7. Kalau FPB-nya 7 artinya 105 bagiin 7 jadi 15. 35 bagiin 7 jadi 5. 140 bagi 7 min 20. 63 bagi 7, 9. Kecil sama dengan 600 juga dibagiin 7. 600 kalau dibagiin 7, realnya berapa? Sebelum difloorkan. Berapa 600 bagi 7? 85,7-an. Jadi ini sebenarnya fungsi floor dari 85,71. Karena difloorkan, jadi dia buatnya 85. Kalau constraint yang diberikan dalam bentuk lebih besar sama dengan, misalnya di sini soalnya besar sama dengan, kaliin min 1 dulu ya, ubah ke bentuk standar. Pahamkah yang ini? Yang GCD? GCD kelihatannya sangat simpel tuh. Cuma cari FPB. Paham nggak yang ini? Ada yang perlu saya ulang yang GCD? Enggak, oke. Decomposing.
mendekomposisi sebuah persoalan ke bentuk subpersoalan. Jadi ada variabel Y1 sampai Y8. Jadi dari Y1, Y2, Y3 mau kita jadiin M1. Y4, Y5, Y6 kita jadiin M2. Y7 ke Y8 jadi M3. Ini nggak bisa suka-suka. Maunya 3, 3, 2. Kan nggak sama ya. Kalau 9 kan enak 3 kali 3. Kalau ini kan beda. Jadi persoalan IP ini bisa kita dekomposisikan menjadi sub-problem yang 3 sub-problem yang independen yang saling bebas. Sub-problem 1, dia akan mengoptimisasikan variabel Y1, Y2, Y3. Ini sub-problem 1. Sub-problem 2, dia akan mengoptimisasikan Y4, Y5, Y6. Sub-problem 3, dia akan mengoptimisasikan variabel Y7 dan Y8. Gimana cara pembagiannya? Contohnya gini. Ini ada model IP. Ini ada model IP, Y-nya maunya besar sama dengan 0 dan integer. Jadi bukan biner ya, yang penting integer aja. Terus kita akan menyusun kembali koefisien matriks dengan mengganti, menukar kolom 2 dan kolom 3. Jadi kita buat dulu koefisien matriks kendalanya. Kendalanya jadi gimana? Ini kan ada 4 variabel ya. Jadi satunya apa? Ini 1 kan? 1, 0, 0. Baris pertama 1, kendala kedua nggak ada Y1, kendala 3 nggak ada, kendala 4 ada. Oke. Kendala 5, kendala 5, sorry. Yang kolom kedua, Y2-nya ada nggak? Dia cuma ada Y3 ya. Nih, kendala keduanya 2 sama 4 ya. 2 sama 4. Kendala ketiganya min 1 sama 5. Kendala keempatnya 1, yang lainnya 0 semua. Nah, lihat yang saya buat dengan yang sini. Bedanya di mana? Jadi, bedanya di mana? Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Jadi kolom 2 diganti dengan kolom 3. Oke, saya buat kolom 2 diganti dengan kolom 3. Jadi ini Y1. Dia tetap ikut aja ya, Y3, Y4. Kita ganti kolomnya. 1, 0, 0, 1. 3 jadi kolom 2. 1, 0, 0, 0. 0, 2, min 1, 0. 0, 1, 5, 0. Terus, belum mirip kan? Apalagi yang akan diganti? Baris ya. Row 4 jadinya row 4-nya jadi row 2. Row 4 jadi row 2, berarti row 1-nya mantep. Yang 4 naik jadi 2. Yang 2 jadi 4. Nah, terus baru lagi apa? Row 3 diganti dengan row 4. Jadi 1 dengan 2-nya tetap. Nah, gitu. Sama ya. Oke. Jadi subproblemnya nih. Subproblem pertama dengan subproblem kedua. Dari mana dapat subproblem pertama dengan subproblem kedua? Nah, ya. Ini ada matriksnya. Jadi subproblem pertama
Jadi dia partisi. Mana pen saya? Jadi dia partisi menjadi dua yang independent subvariable. Model awalnya saya buatkan kembali. Min 2Y1 ditambah 3Y2 ditambah Y3 kurang 2Y4. Jadi karena dia bagi jadi dua subproblem, artinya 2Y1, 3Y2 itu di sini. Oke. Yang sisanya, saya buat merah ya, 2Y1 dengan 2Y1 kelompoknya ya. Tuh. Y3 dengan Y3. Oke. Kelompok yang kedua saya kasih warna hijau, jadi 3Y2 dengan min 2Y4. Oke. Terus tadi soalnya tadi kendalanya awalnya fungsinya itu subjek to Y1 tambah Y3 kecil sama dengan 7. 2Y2 tambah Y4 kecil sama dengan 11. Min Y2 tambah 5Y4 besar sama dengan 3. Y1 besar sama dengan 1. Jadi ngikut. Kalau yang di sebelah sini variabelnya Y1, Y3, berarti kendalanya kamu ngambil yang ada Y1 dengan Y3 aja. Yang ada Y1 dengan Y3 saja. Ini. Nih. Sini ya. Nah. Oke. Sisanya yang hijau. Oke. Jadi subproblem 1 dia hanya mengcover variabel Y1 dengan Y3, sedangkan subproblem 2 dia mengcover variabel Y2 dengan Y2 dengan Y4. Bentuk kayak gini, pembagian menjadi subproblem itu kita sebut dengan namanya dekomposisi. Oke, sekarang pertanyaannya itu kayak mana, Bu? Kenapa mau kelompokkan 1 dengan 3, 2 dengan 4? Kenapa nggak 1 dengan 4 saja, 2 dengan 3? Nah, seperti ini. Kenapa harus dikelompokkan seperti itu? Kenapa saya kelompokkan matriks yang tadi kan, ini matriks awal saya benar kan tadi? Terus saya ganti kan, kolomnya diganti, barisnya diganti. Buat apa saya gonta-ganti seperti itu? Karena kita mau buatnya jadi dekomposisi gini loh. Nah, kita kelompokkan. Paham nggak? Yang 00 itu kan tidak dipakai, itu koefisiennya. Jadi saya buatnya jadi dekomposisi. Karena awalnya, saya balik lagi. Karena awalnya kita mau bentuknya seperti ini matriksnya. Yang kalau bisa, ini namanya diagonal utama kan ya. Yang ini kan namanya diagonal utama ya. Yang kalau bisa diagonal utama itu terisi semua. Entry selain diagonal utamanya biarin 0. Makanya ini dikelompokkan, tuker baris lah, tuker kolom. Jadi dia seperti ini. Pahamkah? Ya kan pas loh ini 4x4. Jadi kita buat 2x2, 2x2. Kalau bentuknya seperti yang tadi, ini kan nggak pas nih. Misalnya ini nggak tahu berapa baris nih, tapi ini 8. Mau dibagi 3, kalau terlalu besar dia bisa dibagi 3. Namanya subproblem. Terserah sih mau berapa. Tapi maksimal kalau kita ngitung pakai matriks ya at least 3x3 lah. Bukan at least. At most 3x3. Kalau udah 4x4 kan susah nanti kamu mencarinya. Oke. Nah, ini nanti sebenarnya akan ada dipelajari di section 14.6, nanti di chapter 14.6. Saya cuma ngajarin decomposition approach saja. Pendekatan dekomposisinya. Cara membuat subproblem dulu yang saya ajarin. Dari model ini dibuat ke subproblem. Oke, subproblem ini tidak akan terbentuk kalau kita belum bentuknya matriks ini. Benar kan? Ya enggak? Jadi ini kalau saya buat ke variabel, biar kamu nggak bingung sedikit lagi. Jadi ini kan Y1, ini sebenarnya harus diganti nih. Ini Y3, ini Y2, ya kan? Nah, jadi Y1 tambah Y3
kecil sama dengan 7, ini kolom Y1 aja, Y1 besar sama dengan 1. Oke, itu problem pertama. Ini sub problem 1. Ini kalau sub problem 2-nya ngambil yang ini. 2Y2 tambah Y4 kecil sama dengan 11, min Y2 tambah Y5Y4, 5Y4 besar sama dengan 3. Ini sub problem kedua. Itu ya. Habis yang materi ini, saya ke materi yang hari ini harusnya. Ini ke minggu lalu harusnya. Karena udah kepanjangan minggu lalu. Oke, yang minggu ini tolong sambil buka Lindonya. Kamu nyatetnya nanti kan saya record ya. Nanti kamu bisa skip cepat-cepat kan kalau perlu dicatat. Ini ada pertanyaan nggak yang ini sebelum saya ke branch and bond? Ada yang perlu saya ulang? Nggak ada. Saya kalau ngajar online kayak ini bingung nih. Kalau diam tuh udah ada. Kalau di kelas kan kelihatan kamu tuh geleng-geleng apa enggak. Kalau ini saya males banget lihat screen-nya satu-satu. Masa mau harus liatin ngapain kalian? Oke, saya share yang pertemuan ke-7. Sorry, salah. Ya. PPT Bu keluar nggak? Yang tulisan branch and bond. Oke. Sudah, Bu. Hari ini materinya sebenarnya classical approach sama branch and bond. Setengah jaman tadi bahas yang tadi. Oke, branch and bond. Sudah saya ulang-ulang, kalau prolin kamu harus tahu simplex kalau di program linear. Kalau ngambil IP kamu harus tahu branch and bond. Jadi jangan ngomong sudah belajar IP. Kalau nggak bisa tightening yang tadi, yang dari 2 pertemuan kemarin sama branch and bond, itu induknya. Kalau branch and bond bisa, nanti materi yang dengan Bu Fitri juga pasti bisa. Oke, ini branch and bond approach. Ada yang bilang branch and bond algorithm, ada branch and bond method, ada branch and bond approach, sama aja. Terus kalau Indonesia dia bilangnya metode cabang dan batas, karena dia translate branch itu cabang, bound itu batas. Jadi kita mau menyelesaikan masalah pure IP, integer programming murni. Kenapa dibilang murni? Karena nilai variabel keputusannya diminta bernilai besar sama dengan 0 and integer dan bulat. Ini. Kalau ini dikerjakan di Lindo gampang. Ya kan? Sekarang manualnya harus bisa. Sama kayak simplex, kerjain pakai Lindo atau Lingo gampang. Tapi manualnya harus tahu. Nah, ini saya mau ngajari manualnya. Sebenarnya ini kan 2 variabel nih. Kalau 2 variabel di program linear kita bisa menyelesaikannya dengan metode grafik. Benar kan? Kendalanya di sini ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 kendala. Jadi artinya kalau saya gambar dalam titik koordinat dia akan ada 3 garis. Benar ya? Jadi cari perpotongannya. Masih ingat daerah yang warna abu-abu ini daerahnya apa namanya? Daerah apa? Coba unmute dulu yang mau jawab. Sidang itu kamu ditanya lo soal-soal gini kalau ngambil yang optimasi. Dia nggak akan nanya kamu algoritma genetiknya gimana, linggonya gimana. Tadi 3 kendala, jadi 3 garis ya. Ini garis pertama misalnya ya. Ini garis kedua, ini garis ketiga, kita gambar. Penggambaran grafik saya nggak ngajarin lagi. Terus ini ada daerah yang diarsir warna abu-abu. Ini daerah apa namanya? Optimal. Bukan. Bukan daerah optimal. Layak. Ya, daerah layak. Atau daerah visible. Ini daerah layak. Daerah optimal ada di dalam daerah layak. Oke. Jadi kan dapat 3 titik potong nih. Warna red light saya muncul nggak titik merah nih? Ada, Bu. Nah, oke. Ini titik 1 ya. Ini titik 2 yang merah, titik 3. Dari 3 titik itu namanya titik layak, titik visible. Kalau yang diarsir daerah layak. Dari 3 titik itu kita substitusikan ke Z ya kan, ke fungsi tujuan.
Nanti lihat kalau kasus Z-nya maksimum, maksimum. Kalau kasusnya minimum, minimum. Oke? Cari yang minimum. Nah, kita dapat nih. Dia katanya ada optimumnya di 39/7 sama 8/7. Kita mendapatkan nilai optimumnya non-integernya 39/7 dengan 8/7. Kelihatan benar ini non-integer, tidak bulat. Z-nya 25,57. Kelihatan sekali kan? Nah, kalau ini. Nanti dicabang lagi. Dibuat pembatasan. Kok dipotong? Nah, sekarang yang mau kita potong berapa? 39/7 itu kalau saya dibagi berapa sih sebenarnya? 39/7. Berapa ya? 5 komaan lah ya. 5 komaan. Y2 ini 1 komaan. 5 komaan. 5 koma itu artinya kalau dalam bentuk interval 5 koma berapa, itu dia ada di bilangan bulat, antara bilangan bulat 5 dan antara bilangan bulat 6. Benar? Jadi, nah, dia ada di ini 5. Ya kan? Y1-nya 5. Nanti ada garis namanya Y2, Y1-nya 6. Jadi kita potong. Akibatnya tadi kan harusnya ada arsiran ini nih. Terpotong, jadi tambah dikit. Sudah dipotong, oh dapat nih. 5 sudah bulat, masih ada 4/3. 4/3 itu kan 1,33 ya. Jadi kalau dalam interval 1,33 itu ada di dekat 1 sama di antara 1 dengan 2. Makanya nanti dipotong. Nah, ini kan Y2 nih. Jadi ini Y21 sama 2 kita potong lagi. Dia daerahnya tambah kecil. Ketika kita potong dapat nih 5 sama 2. Nilainya juga sudah bulat. Sebenarnya objective value nggak masalah bulat atau tidak. Yang penting ini. Variabel keputusannya harus. Karena tadi dia mintanya Y1, Y2 besar sama dengan 0 and integer. Dia mintanya yang positif dan bulat. Kalau gambar grafik. Oke. Sekarang saya ngajarinnya yang branch and bound. Oke, saya foto dulu soalnya. Bukalah lindunya kalau sudah. Saya buatkan dulu ininya. Dia max Z sama dengan. Nah, silakan ketiklah ini di linggonya dulu. 5Y1 min 2Y2 subjek to min Y1 2Y2 kecil sama dengan 5. Nah, n integer. Oke, saya mau ngajarin kayak mana mencabangnya. Saya balik ke linggo dulu. Muncul nggak linggo, Ibu? Lindo. Saya pakai lindo aja. Jadi max, mau pakai linggo silakan ya. Kalau linear saya lebih suka linggo. Jadi nggak pakai bintang lagi. Langsung min 2Y2. 5Y1 min 2Y2. Subjek to min Y1 ditambah 2Y2 kecil sama dengan 5. 3Y1 ditambah 2Y2 kecil sama dengan 19. Y1 ditambah 3Y2 besar sama dengan 9. Benar nggak ketikannya? Dicek variabelnya ya. Nanti 3Y2 terketik 3Y1, kadang suka gitu. Ini N. Oke, modelnya. Yang kendala lebih besar sama dengan 0 N integer nggak usah diketik. Oke, tolong perhatiin dulu ini. Mid-nya pasti saya pastikan masuk, pasti branch and bound-nya. Saya maunya tetap gini ya. Sudah ini kamu screenshot dan kamu tempel di jawaban UTS kalian. Saya janji UTS jam berapa ya ini ya, sebelum lanjut? Sabtu apa Minggu kalau IP nih? Minggu, jadinya Minggu, Bu. Oke, katanya masih ada jam 1 ya? Iya, Bu. Janjinya jam 1.
katanya ada yang masih beribadah belum pulang kalau dia jam 1. Jadi kalau saya ya udah dia mau beribadah, jadi saya reschedule-nya mau ke jam berapa kalian? Kira-kira apa mau ke Kamisnya? Ke Kamis depan, tanggal merah tapi Kamis depan itu. Enggak apa-apa, Bu. Tanggal merah, Bu. Tidak apa-apa tanggal merah. Bu. Yang Iya, lain-lain? Bu. Enggak, katanya perjalanan balik kampung Pulau Kamis, Jumat, Sabtu nih. Tidak ada? Saya tidak mau susulan kalau ujiannya. Oke, udah Kamis depan. Terlalu lama nggak? Nggak apa-apa. Ya udah apa, sudah. Nggak lupa kamu kalau terlalu lama nih. Takutnya kayak gitu. Maksudnya saya deket-deket ujian tuh hari ini belajar, besok-besok langsung ujian 2 hari. Ya udah, Kamis depan ya. Kamis depan jam 10.30 saya open soalnya sesuai jadwal. Oke. Proses 1 branch and bound, satunya yang tightening. Nanti saya lihat tighteningnya mau yang mana. Soalnya pasti lain-lain. Kamu dikit orangnya. Jadi ini tolong di screenshot. Model yang kamu input di Lindo atau Linggo, kamu screenshot. Sudah paham ya? Tampilkan di situ. Oke, sudah dapat ini ya. Sudah diketik ini. Kita solve kayak biasa. Kita solve. Nggak usah analisis sensitivitas, di no kan. Di close. Lihat solusinya. Nah, ini solusinya. Ini juga screenshot. Saya tidak tahu, ada yang kemarin saya lihat baru sepintas saya cek sedikit, dia bagus tuh. Dia bisa nge-crop ini, nggak tahu lah gimana dia nge-cropnya. Jadi besar. Kalau saya print screen, nanti yang putih-putih ini masih tercapture oleh saya. Dia bisa bagus kayak gini. Nggak usah kamu ketik ulang ya, kamu screenshot aja. Ada juga yang ketik ulang, habisin waktu aja. Ini kalau misalnya di copy bisa copy, oke, copy rapi misalnya. Kalau nggak usah kamu ketik LP optimum, alangkah lamanya. Saya untuk apa pakai software, ya? Biar saya juga enak ngeceknya antara kamu yang Lindo program yang kamu ketik dengan solusi, jadi enak ngeceknya. Ini dapatnya ya 25,57, Y1-nya 5,57, Y2-nya 1,14. Oke, saya balik ke model yang tadi. Nah, saya buatlah lingkaran. Udah balik ke PPT? Sudah balik ya PPT? Sudah, Bu. Nah, 25,57 nih. Saya buat Z-nya 25,57. Oke, buat lingkaran node-nya 1. Dimulai dari 1. Z-nya 25,57. Terus sampingnya buat nilai Y1, Y2. Y1-nya tadi 5,57, Y2-nya 1,14. Ambil 2 angka aja, oke. Kalau enggak, saya buat kita sendiri baru deh. Nah, saya buat Z-nya 25,57, Y1, Y2 sama dengan 5,57 dengan 1, sorry. Ya nggak bisa ya, dari sini aja deh. Ya, 25,57, Y1, Y2-nya 5,57 dengan 1,14. Sekarang kita branching. Mau Y1 apa Y2 dulu, terserah. Kalau saya lebih suka terurut. Biar saya ingat mana yang sudah saya branching, mana yang belum. Hasilnya apakah akan berbeda kalau saya ngambil Y1 dulu, sedangkan kamu ngambil Y2? Enggak. Hasilnya akan sama nanti hasil akhirnya. Yang membedakan hanya branchingnya. Mungkin saya akan branching terus ke bawah, kamu mungkin cuma dikit. Gitu aja. Mungkin saya lebih dikit, kamu lebih banyak branchingnya. Sekarang 5,57. 5,57 ini kalau saya gambar dalam bentuk interval, dia itu ada di bentuk di antara bilangan bulat 5 sama 6. Benar ya? Jadi kita cabang Y1-nya. Ini kan Y1, ini Y2. Kita branching. Jadi Y1-nya kita ngambil ini, nah ini yang mau kita buang intinya itu nanti gini. Jadi Y1 kecil sama dengan 5, Y1 besar sama dengan 6. Jangan salah tanda. Jadi Y1 kecil sama dengan 5, Y1 besar sama dengan 6. Misal saya ngambil 1,14. Misal 1,14 yang saya ambil.
Jadi kalau 1,14 berarti kan Y2. Berarti Y2 kecil sama dengan 1, terus Y2-nya besar sama dengan 2. Gitu ya. Jadi yang mau ini kita amankan, yang nggak guna kita buang. Paham? Tandanya jangan salah. Y1 kecil sama dengan 5, Y1 besar sama dengan 6. Mau bolak-balik, Bu? Mau yang di sini 6, yang sini 5, terserah, boleh. Oke? Yang ini nggak usah kasih tanda, nggak apa-apa nih. Ini hapus saja, nggak apa-apa. Mau tulis juga oke. Tandanya aja minta hingga. Oke, udah? Satunya Y1 kecil 5, yang satunya Y1 besar sama dengan 6. Kita balik ke lindo kita tadi. Besar 6 sama kecil 5 ya, Y1-nya. Balik ke lindo ketikan tadi. Nah, kalau saya solusinya saya close saja dulu biar enak bacanya, close. Balik ke modelnya tadi. Sudah balik model Ibu? Di sebelum N tadi, sesudah kendala yang ketiga, sudah balik ke lindo belum? Sudah, Bu. Tambahin Y1 besar sama dengan 6. Kalau mau besar sama dengan 6 duluan. Kalau mau kecil sama dengan 5 duluan, silakan. Oke? Sudah N, kita solve. Tulisannya no visible solution. Oke, no visible solution. Saya tidak bisa multiple screen ya karena record. Jadi saya bolak-balik nih. Ini ke PPT sudah. Kalau no Sudah, visible Bu. solution, jadi kamu nulisnya prune. Berarti stop. Prune by invisibility. Kan no visible, berarti invisible. Jadi prune by invisibility. Artinya sudah cabang dari lingkaran 1 kan dicabang nih ke nomor 2 ke dengan nomor 3. Nomor 2 nggak bisa dicabangin lagi, stop. Jadi enak, perhatian kita hanya ke lingkaran nomor 3. Oke? Balik lagi ke lindonya. Lindo yang tadi, Y1 besar sama dengan 6, hapus. Ganti dengan Y1 kecil sama dengan 5. Stop share lagi ya. Balik ke lindo. Sudah balik lindo. Solusi yang tadi saya close dulu lagi. Balik ke modelnya. Y1 besar sama dengan 6 sudah nggak jadi kan? Dihapus. Kecil sama dengan 5. Ganti Y1 kecil sama dengan 5. Sudah itu saya solve lagi. Nggak usah pakai analisis sensitivitas. Saya close biar dapat solusinya nih. 22,33 Z-nya. Y1-nya 5. Y2-nya 1,33. Nih, Z-nya 22,33. 22,33. Y1-nya 5, Y2-nya 4/3. Lihat nilainya. Y1 sudah integer 5, oke. 4/3 belum integer, itu punya Y2. Artinya kita branching lagi. 4/3 itu 1,33. Artinya nanti kalau dibuat, ya kan? Ini 1,33. Berarti dia di antara bilangan bulat 1 dan 2. Artinya Y2 kecil 1, Y2 besar sama dengan 2. Putar posisi, kiri ke kanan boleh. Oke? Panah. Lingkaran 4 dengan lingkaran 5. Mau suka 4-nya ke kanan, oke, terserah. Itu kan cuma penomoran. Model yang tadi di lindo, tambahkan lagi satu kendala. Y2 besar sama dengan 2. Tambahkan satu kendala lagi, Y2 kecil sama dengan 1. Kita coba dengan Y2 kecil sama dengan 1 dulu. Nah, balik lagi ke lindonya. Close lagi dulu solusinya. Ibu sudah balik ke lindo ya? Sudah, Bu. Y1 kecil sama dengan 5, nggak usah dihapus. Karena kita branching, artinya kita nambah kendala. Enter. Y2, apa tadi? Kecil sama dengan 1. Nah, tambahin. Y2 kecil sama dengan 1. Kita solve. Nah, enak kalau gini. Artinya nggak usah di branching lagi. No visible solution.
Artinya nggak usah kita branching lagi, tempat Y2 kecil sama dengan 1. Enak kan? Selesai. Nggak bisa. Ada lagi tadi sebelahnya. Sebelahnya tadi ini dihapus ya, karena itu Y2 besar sama dengan 2. Y2 besar sama dengan 2. Kita stop. Dinokan analisisnya. Kita lihat solusinya. Nih. Dapat Z-nya 21, Y1-nya 5, Y2-nya 2. Sudah integer semuanya. Oke, kalau sudah integer semuanya. Ini ya, yang tadi, yang ini tadi Y2 kecil sama dengan 1, dia prune by invisibility, stop. Langsung ke sebelah sini ya. Y1-nya 5, Y2-nya 2. Jadi udah solusi kita Z-nya 21, Y1-nya 5, Y2-nya 2. Benar kalau substitusikan. 5 kali 5, 25. 25 dikurang 2 kali 2. 25 kurang 4, 21. Paham nggak? Latihan sih, baru bisa paham. Kalau sekali cek pendek ini enak. Nanti belum cabangnya banyak. Nah, seperti ini. Bukannya yang membuat kita banyak cabang itu kalau dia ini variabelnya banyak sebenarnya, sama kendalanya banyak. Ini variabelnya Y1, Y2, Y3 sama X1. Ya kan? Y1, Y2, Y3 dia maunya bulat. Integer. X1-nya terserah. Non integer juga boleh. Yang penting non integer. Non negatif. Yang penting non negatif. Tapi nggak perlu integer. Nah, saya mau jelasin yang ini. Model yang tadi, yang ini, sampai sini kan? Sampai sini ya. Sampai sini aja kan? Nah, sampai 3 ini aja kan? Yang dikerjain di lindonya. Ketika diselesaikan, nah dapatnya ini. Pertama, dapatnya Z-nya 10,91. Ini terurut loh. Y1, Y2, Y3, X1. Y1-nya 6/11, Y2-nya 59/11, Y3-nya 0, Y4-nya 4/11. Oke. 6 bagi 11 itu 0 komaan. 0 komaan berarti artinya harusnya antara 0 dengan 1. Jadi harusnya yang di sini ya buatnya kan Y1 kecil sama dengan 0. Tapi kita kan maunya non negatif. Besar sama dengan 0. Jadi nggak usah lagi tulis kecil sama dengan 0. Tapi ditulis Y1 sama dengan 0. Paham ya? Terus Y1 besar sama dengan 1. Masukin di lindonya. Oke, masukin di lindonya. Di running. Pas Y1 sama dengan 0, dapatnya 10,5. Ini solusinya, Y1, Y2, Y3, X1. Ketika kamu nambah kendala lagi, enter terus, jangan dihapus. Sekarang 5/2 itu 2,5. 2,5 itu berarti Y2-nya kecil daripada 2, Y2-nya besar daripada 3. Tambahin kendala Y2 kecil sama dengan 2, dapatnya ini, di bawah. Pas ditambahin Y2 besar sama dengan 3, dia prune. Invisibility. Saya enak, saya suka kalau kayak gini. Jadi fokusnya ke salah satu cabang aja. Sudah, dapatnya 0, 2. Sudah positif nih, sudah integer semua. 7/4. 7/4 itu 1 koma. Makanya Y3 kecil 1, Y3 besar 2. Antara 1 dan 2 kan? Oke, jadi model awal tadi tambahin kendala ini. Tambahin kendala ini. Dapatnya Z-nya 9. Nilainya nih 0, 2, 1, 2 sudah integer semua. Tapi bukan mentang-mentang udah dapat integer selesai kita udah dapat. Enggak, ini masih candidate, masih kandidat. Masih pasti ada calon-calon yang lain. Kerjakan yang sebelah sini pula. Ini beres artinya. Ketika Y3 besar sama berarti ini kendalanya ya. Y2 besar sama dengan 2, nanti di lindonya yang di bawahnya enter Y3 besar sama dengan 2. Dapat Z-nya 10. Ini nilainya 0, 3/2, 2, 5/2. Ada 3/2, 1,5. Berarti kecil dari 1, besar sama dengan 2.
Bu, kenapa sama dengan 2? Nggak buat besar sama dengan 2? Oke, mau buat besar sama dengan 2. Tapi di sini saya liatin. Di sini kan sudah bilang Y2 itu kecil sama dengan 2. Kalau Y2 ini mau dibuat besar sama dengan 2, berebutan dong sama dengannya. Paham ya? Jadi ini sama dengan aja. Kamu mau ketik besar sama dengan 2 juga sama kok. Nanti hasilnya ini invisible. Sini stop berarti ya. Baru lingkaran yang ke-8. Y2 kecil sama dengan 1. Ini dapat. Nilai Y3-nya 9 bagi 4 tuh 2 komaan. Berarti kecil sama dengan 2, besar sama dengan 3. Oke. Kerjain. Dapat nih. Y1 0, Y2 1, Y3 2. Sudah integer semua. X1 kan nggak perlu integer. Nah, ini prune. Ini tandanya nggak apa, ini dibuat di kandidat juga boleh. Kenapa dia buat prune by LB? Stop karena lower bound. Batas bawahnya. Udah beres. Sesuai harapan. Selesai. Pas Y3 besar sama 3, invisibility. Oke, sebelah kiri pencabangan selesai. Sekarang sebelah kanan. Pas Y1 besar sama dengan 1. Paham nggak? Dapat Z-nya 10, nilai Y1, Y2, Y3, Y4. Y2-nya nih, 21 bagi 4 tuh 5 komaan. Jadi Y2 kecil 5, Y2 besar sama dengan 6. Oke. Dikerjain, 1, 5, oke, 1/8. 1/8 tuh 0, jadi 0 dengan 1. Kecil 0 sampai besar 0. Ini mau buat sini, kalau nggak mau pusing, oke, nggak apa-apa. Dapat ini candidate. Ini prune. Sudah selesai nih. Ini prune invisibility. Terus yang mana solusinya? Tadi soalnya kasusnya max atau min? Jadi max atau min ya? Max ya. Jadi kita punya himpunan solusi. Ini 9. 9,33. 9,67. Ini 9. Max. Kamu ngambil yang mana jadi? 9,67. Ya. Yang kita ambil. Y1-nya 1. Y2-nya 5. Y3-nya 0. X1-nya 1/3. Makanya dari tadi bilang candidate. Sampai seluruhnya beres ya. Nggak bisa dicabangin lagi. Sebenarnya cara nyarinya tadi pakai simplex. Ya lama. Jadi pakai Lindo atau Linggo untuk membantunya. Ini yang saya terangin tadi. Nah ini, kok ini cara yang lain lagi. Yang ini tadi mencabangnya Y1 dulu yang dicabangin, ya kan? Kalau selanjutnya ini Y2 yang dicabangin. Dapatnya nanti akan sama kok, 9,67. Kamu belum pernah ada tugas dari saya, jadi saya butuh 1 tugas dari kamu untuk nilai NTR. Ya kan? Saya butuh 1 tugas dari kamu. Ini aja yang saya jadiin tugas. Sekalian untuk belajar persiapan UTS. Ini udah ada kan cabangnya? Tapi saya maunya kamu screenshot yang ke model kamu di Lindo. Maksudnya paham nggak? Jadi ada model ini pertama kali kan? Kamu buat bertahap ya. Jadi ada model ini, kamu kerjain pakai Lindo. Jadi ini model, sebelah sini, sebelah kanan kamu buat model Lindo. Jadi ini tugas ya. Jadi ini model kan soal. Ini sini. Di sini kamu tampilin Lindo. Oke. Udah kamu tampilin Lindo, ini solusi Lindo. Bawahnya kan ada solusi Lindo. Oke. Udah dapat solusi Lindo, kamu buat branchingnya tadi. Jadi dapat berapa? Ini Z-nya kan. Ini berapa? Yang tadi, soal tadi lah. Tadi kan tidak diuraikan.
Oke, kasih kode 1. Jadi saya tahu ini Lindo yang pertama. Oke, apa kasih warna? Kode 1 lah, apa kode 2? Tadi misalnya misal ya, nih, masukkan lagi Lindonya. Paham? Sama solusinya ini kan satu pasang pasti. Oke. Untuk membuktikan, tujuannya untuk apa? Untuk membuktikan yang ini. Untuk membuktikan apakah benar nilainya 0,5/2, 3/2, apakah benar 0,27/4 sampai seterusnya. Oke, paham? Bu, tugasnya itu diketik atau Gak usah gimana? diketik. Screenshot Lindo kamu. Oh, yang ininya terpaksa iya ya, kamu ketik ya ini ya. Kalau enggak copy saja, kan saya kasih PPT nih. Ini kan saya nge-crop dari buku teks ya. Ini aja ceplok ke sana, nggak masalah. Oh iya, Bu. Kalau mau ketik lagi pakai equation ya silahkan, jadi lebih bagus tampilannya. Oke. Kalau yang cabang ini Bu, ya cabangnya kan sudah ada ini. Makanya saya ngambil soal dari sini. Kamu kasih kode aja yang tadi, makanya Lindo pertama, Lindo kedua. Oke, saya ulang ya. Oke, saya bersihin dulu. Oh, udah dibersihin ya. Bentar ya. Sudah tuh keluar PPT, Bu? Sudah, Bu. Nah, ini kan soal. Ini anggap cara yang kedua ya. Karena tugas saya kan ada 2. Jadi ini soal. Mana sih? Nah, soal tuh yang ini. Soal tuh yang ini kan. Ini soalnya. Sudah. Ini soalnya kamu kerjain pakai Lindo. Kasih saya tahu. Ini soalnya. Terus kamu entry soal ke Lindo. Untuk entry soal ke Lindo, kamu screenshot model di Lindo. Terus screenshot lagi solusi Lindo. Sampai sini dulu. Tentang branch bound ya, saya nggak usah kamu pakai gin-ginan. Oke, sudah. Terus kamu dapat nih cabang yang tadi kan, dapat Z-nya berapa. Saya balik ya, ini sudah. Saya ke slide selanjutnya. Nah, dapat ini kan. Nah, dapat ini, tolong kasih kode. Ini kan, tadi kan saya belum coba nih sama sekali di Lindonya. Kalau kemarin di kelas offline kita coba semua ini. Nah, ini kasih kode saya apa sih? Buat aja nih kodenya Lindo 1. Gambar ini yang kamu pakai yang dari PPT saya, kamu kopas ke sana juga nggak masalah. Cuma kamu tandain aja. Kalau nggak usah pakai tanda juga boleh kok. Ini kan udah nomor nih, lingkaran 1, lingkaran 2. Jadi Lindo 1 nih. Tadi kan udah dapet nih, Lindo yang pertama di soal tadi kan Lindo 1. Benar kan? Ini soal. Sudah kamu run, dapatnya ini. Jadi saya bisa lihat nih hasil dari Lindonya benar nggak? 6/11, 5. Dia pasti komaan, jadi nggak masalah. Mau ditulis lagi dalam bentuk koma lebih baik. Oke. Kan Lindonya pasti dalam bentuk desimal. Branching ke cabang kedua. Berarti model Lindo, ini nomor 2 nih. Model Lindo. Copy yang tadi lah kan, tinggal tambah 1 kendala, bener nggak? Model awal, tambah kendala Y1 sama dengan 0, ya kan? Di running kan, dapatlah hasil di nomor 2 ini. Paham? Terus yang nomor 3 lagi. Nomor 3 yang sebelah sini. Dan nomor 3. Model awal lagi kan? Tambah Y1 besar sama dengan 1 kendalanya kan? Dapatlah solusi yang di model 3 ini. Buktikan bahwa benar nggak 1, 21/4, 0/4. Paham?
Terus yang nomor 4, ikuti aja nomor 4. Kalau nomor 4 berarti model 4 itu artinya apa? Model awal, kalau ngetik di Lindonya, tambah sebelumnya dulu ya. Y1 sama dengan 0, ditambah Y2 kecil sama dengan 2. Itu kan modelnya. Di run, dapatlah lagi 0, 2, 7/4, 9/4. Paham? Jelas nggak? Nanti saya bingung ngetiknya di WA kalau kamu nanya. Lebih baik saya ngomong langsung gini. Paham, Bu. Kalau cara saya tadi, itu namanya, kalau di buku teks itu namanya base bound first. Caranya. Saya terurut. Y1, Y2, Y3, Y4 kan. Saya urutan yang mana duluan yang tidak integer. Terus saya cabang. Itu namanya base bound first. Tapi di tempat lain, ini ada cara yang kedua. Cara yang kedua ini namanya depth first. Kenapa dia dikatakan depth first? Kok ngambilnya seperti ini? 6/11. 6/11 itu berapa? Yang di sini. Kalau saya jadikan koma berapa? Dikit lagi ya. 6/11, semua cari dulu. 0,545. 0,545. 59 bagi 11. 5,36. 0, 4 bagi 11. 0,36. Kalau depth first, dia ngambil bilangan yang paling besar. 0,545, 5,36, dia ngambil yang non-integer paling besar. Makanya dia ngambil yang Y2. Makanya dia nyabangin Y2. Gitu kan? Nah, nggak teratur juga dia. Pertamanya aja, tapi yang bawahnya terserah. Ini 0,48 ada. Ada 0,19, ada 0,57. Ini kan punya X1 ya. X1 kan dia tidak menghendaki bulat tadi, nggak masalah. Sekarang lihat, Y1, Y2, Y3. Yang non-integer itu Y1 dengan Y3, 0,48 dengan 0,19. Dia ambil yang besar dulu, yang Y1 dulu. Paham? Dihitung lagi, ini dapatnya 2,5 kan, 5/2, ini 1,5. Yang masih non-integer 2,5 dan 1,5. Dia ambil yang 2,5 dulu. Itu namanya depth first, dia ngambil yang terbesar. Nah, yang ini juga dibuktikan, jadi ada 2 tugasnya. Dia tugasnya yang base bound sama yang depth first. Yang digambar 11,5 sama yang digambar 11,6. Oke? Itu 2. Ngumpulnya pas nanti UTS saja deadline-nya. Nanti saya buat tempatnya. Tempatnya di pertemuan ke-7 submit-nya ya. Ngumpulnya sebelum UTS. Sebelum 10.30 artinya. Dari yang saya ngomong-ngomong tadi, inilah ini tulisan algoritmanya. Jadi kalau kamu ketik di tinjauan pustaka bab 2, nggak bisa pakai kalimat saya tadi. Nah ini. Choosing node, updating upper bound ya. Ini bentuk formal ilmiahnya untuk nulis langkah kerja si branch and bound. Oke. Daripada saya baca ini, mending saya tadi langsung cabang menjelaskannya seperti itu. Sampai sini materi kita untuk UTS. Ada pertanyaan nggak? Ada bagian yang mau saya ulang? On cam dulu ya. Ada bagian mau saya ulang nggak? Kameranya di on, saya screenshot. Jadi bahan ujiannya chapter 4 dengan chapter 5. Chapter 4 dengan chapter berapa branch and bound? 11 ya? Ya, saya screenshot ya. Oke, udah. Ada yang perlu diulang?